Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Waneti dengan NIM 196506067 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview materi rekayasa perangkat lunak tentang teknik pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi desain dan pembuatan program. Pengujian perangkat lunak menghabiskan upaya 30-40% dari total pekerjaan proyek. Untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biaya pengujian bisa 3-5 kali proyek biasa. Masuk pada terminologi, di mana di sini ada reliability, yaitu ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Failure, penyimpangan perilaku yang diamati dengan perilaku yang kehendaki. Error, keadaan di mana sistem berada pada suatu keadaan. Jika sistem terus melakukan proses, akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Fault atau debug atau defect, penyebab mekanis atau algoritma dari suatu error, kesalahan desain atau coding. Software reliability atau kehandalan perangkat lunak. Probability sistem perangkat lunak yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu. Selanjutnya masuk pada definisi testing. Testing software adalah proses mengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan untuk verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan menurut spesifikasi, mendeteksi error, validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna sebenarnya. Proses testing. Proses testing itu bisa dilihat pada gambar, yaitu ada requirement, analisis proses, produk, spesifikasi, proses, design proses, testing proses, yang dibagi menjadi dua, yaitu verifikasi proses dan validasi proses. Tujuan pengujian perangkat lunak yaitu menemukan kesalahan atau fault sebanyak mungkin dari perangkat lunak yang diuji, membuat perangkat lunak yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi perangkat lunak yang berkualitas, melakukan pengujian secara efektif dan efisien, mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan preventif. Test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Masuk pada prinsip pengujiannya, yaitu ada beberapa. Yang pertama, harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer. Harus direncanakan sejak model dibuat. Prinsip Pareto 80% error uncovered, dari lingkungan kecil menuju yang besar. Tidak bisa semua kemungkinan diuji, dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Kemudian selanjutnya ada testability, di mana yaitu kemudahan untuk diuji. Karakteristiknya mudah digunakan, mudah diamati, mudah dikendalikan, mudah diuraikan. Lingkup kecil, semakin mudah diuji, jarang berubah dan mudah dipahami. Metode pengujian perangkat lunak. Metodenya ada dua, yaitu struktural atau white box, dan yang kedua ada fungsional atau black box. Black box testing yaitu memastikan fungsional perangkat lunak berjalan, yang kedua kesesuaian input dengan output, dan yang ketiga tidak memperhatikan proses logis internal. Sedangkan white box testing yaitu pengamatan detail prosedur, mengamati sampai level percabangan, kondisi, dan perulangan. Tingkatan testing. Tingkatan testing dapat ada beberapa. Yang pertama ada unit testing, di mana testing penulisan kode-kode program dalam satuan unit terkecil secara individual. Kemudian sistem testing, proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi. Acceptance testing, yaitu testing normal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan memberdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. Test case. Test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya.
Adapun kegunaan dari test case ini adalah untuk melakukan black box testing dan untuk melakukan white box testing. Struktural atau white box itu menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem. Menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi semua komponen diuji. Kompleksitas kiklomatik menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Contohnya dapat dilihat seperti pada gambar. Dan ini adalah contoh white box testing. Contohnya dapat dilihat seperti pada gambar. Selanjutnya, metode pengujian black box perangkat lunak, yaitu dia fokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi, membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Contoh fungsional atau black box yaitu dapat dilihat pada gambar, di mana ada requirement, ada input, effect, dan juga output. Black box testing atau analisa nilai batas. Yang pertama, menguji untuk input di sekitar batas atas maupun bawah sebuah range nilai yang valid. Yang kedua, menguji nilai maksimal dan minimal. Yang ketiga, menerapkan 1 dan 2 untuk output. Menguji batas struktur data yang dipakai, misal ukuran array. Black box testing perbandingan, yaitu spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Skenario pengujian khususnya, yaitu ada 4, yaitu pengujian GUI, pengujian arsitektur klien atau server, pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan, kemudian pengujian sistem waktu nyata. Strategi pengujian perangkat lunak, yaitu ada Big Bang, pengujian perangkat lunak secara keseluruhan setelah seluruh komponen perangkat lunak selesai dibuat, sedangkan incremental pengujian secara bertahap. Selanjutnya, strategi pengujian perangkat lunak itu membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian. Kapan dilaksanakan, berapa usaha waktu dan sumber daya yang digunakan, meliputi perencanaan, desain test case, pelaksanaan, data, dan evaluasi. Kaidah umum pengujian dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi. Titik yang berbeda dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda. Pengujian dilakukan oleh developer dan untuk proyek yang besar tim independen. Testing dan debugging adalah berbeda, namun debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Strategi pengujian dimulai dari unit testing terhadap source kode hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Contohnya dapat dilihat seperti pada gambar. Langkah pengujian. Langkah pengujiannya dapat dilihat pada gambar berikut. Dan selanjutnya, ini adalah gambar dari unit testing. Selanjutnya masuk pada integrasi testing. Registrasi testing melakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. Smoke testing, tes daily untuk proyek jenis kritis waktu. Validasi testing disebut sukses jika fungsi perangkat lunak dapat diterima oleh customer berdasarkan dokumen SKPL. Alpha test dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Beta test dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tak terkendali. Sistem testing menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh termasuk juga hubungannya dengan sistem yang lain. Di antaranya, recovery testing jika sistem failurai, security testing jika terjadi serangan, stress testing terhadap jumlah, frekuensi, dan volume pekerjaan, performansi testing untuk mengukur pemakaian sumber daya. Debugging merupakan diri memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing yang sukses. Kaidah dasar sebelum debug, apakah penyebab bug dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain? Apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kalinya?
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.